Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rismayani, NPM 734220001 dari kelas 3A D4 Akuntansi Keuangan. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya akan membahas tentang analisis rasio. Nah, apa itu analisis rasio? Analisis rasio adalah metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan data keuangan perusahaan seperti neraca dan laporan laba rugi untuk memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio. Jenis-jenis rasio terbagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup aset likuid untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo. Yang kedua, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset dan menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup aset untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan aktivitas perusahaan dalam mengelola aset dan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas membantu perusahaan dalam mengevaluasi seberapa baik mereka menggunakan aset dan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnisnya. Untuk rasio ini terbagi menjadi beberapa contoh. Untuk rasio likuiditas ada current ratio dan quick ratio. Untuk rasio profitabilitas ada gross profit margin atau margin laba kotor, ada net profit margin atau margin laba bersih, ada return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Untuk rasio solvabilitas ada debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Dan untuk rasio aktivitas ada rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Yang terakhir ada manfaat analisis rasio. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan perusahaan. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.